Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah upload cara membuat coklat coins yang sedang viral ini. Dan kita juga sudah membuat cookie crumbs beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini kita akan membuat cookies dari coklat coin yang kita buat sendiri dan juga cookie crumbs yang kita buat sendiri. Resep dasar cookies ini aku ambil dari buku resep aku, buku pertama mengenai 47 macam resep kue kering yang layak dijual, laris di pasaran. Pertama kita akan campur mentega, margarin, dan gula halus. Apabila perlu, kalian bisa tambahkan dengan sedikit garam untuk mengeluarkan rasa. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi, lamanya kurang lebih sekitar 1 menit saja ya. Kita kocok sampai adonan ini tercampur dengan rata, menjadi sedikit lebih creamy, warnanya lebih pucat sedikit. Lanjut, sekarang aku akan tambahkan dengan bubuk stroberi. Kita juga akan tambahkan dengan kuning telur. Bubuk stroberi ini bisa kalian ganti dengan selai stroberi asli ataupun pasta stroberi. Atau kalau mau dikasih pewarna pink juga boleh ya. Sekarang kita akan tambahkan dengan keju. Di sini saya pakai keju cheddar. Kita juga perlu susu bubuk dan juga tepung maizena. Kita campur semuanya dan ini kita akan aduk dengan spatula ataupun dengan tangan. Untuk tepung terigu, di sini saya pakai tepung terigu protein rendah dan juga teman-teman kita akan pakai baking powder double acting ya. Di sini saya pakai terakhir karena waktu tes panggang saya merasa kayaknya pakai baking powder bisa lebih enak. Jadi akhirnya saya pakai baking powder di menit-menit terakhir ya. Penambahan baking powder membuat cookies kalian menjadi lebih garing, lebih ringan, lebih enak lah menurut aku. Tapi kalau kalian nggak mau pakai itu bisa di skip ya. Kita akan uleni sampai adonan ini menjadi satu gumpalan utuh, tidak menempel di tangan, tidak menempel di baskom. Sekarang adonan ini kita akan tipiskan. Untuk alatnya di sini saya pakai plastik gula pasir ya, plastik ukuran 2 kg, kemudian kita belah, kita gunting ya, dan kita ambil sedikit adonan setengahnya, kemudian kita ratakan, maksudnya kita rapetkan, kita padatkan, jadi dikepruk-kepruk sebentar supaya dia lebih padat, jadi ketika kita cetak adonannya bagus. Dan agar hasil cookiesnya sama rata, di sini saya pakai penggaris cookies, ketebalannya 0,8 cm. Penggaris cookies ini saya dari bahan akrilik ya teman-teman. Jadi ini seharusnya dia tidak bisa patah. Cukup kuat untuk bisa patah. Jadi ini aman dikirim kemana-mana. Dan tersedia berbagai ukuran dari 0,3 mm sampai 10 mm. Sekarang kita akan cetak. Untuk pencetaknya saya menggunakan cookie cutter ukuran 3 cm. Tapi nanti apabila coklat yang kalian bikin itu kecil-kecil, kalian bisa pakai cookie cutter ukuran 2,5 cm. Kebetulan aku bikin coklatnya lumayan jumbo, jadi pas banget dengan cookie cutter ukuran 3 cm. Dan sebaiknya kita ambil dari bawah, dari belakangnya. Dengan cara seperti ini, adonannya akan halus mulus, maksudnya cookiesnya. Dia tidak akan somplak-somplak, jadi nggak ada yang nempel di plastik ya. Dan ini kalian perlu perhatikan, saya pakai seal pad yang warna coklat itu agar adonannya ini tidak menempel karena kita pakai keju. Biasanya cookies yang pakai keju suka nempel di loyang. Dan ini juga saya pakai loyang bolong-bolongnya teman-teman supaya cookiesnya lebih cepat matang dan juga waktu pendinginan dia tidak berkeringat. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah sekarang kita akan pakai jagoan kita, yaitu cookie crumbs. Nah ini cookie crumbs yang kemarin aku bikin warna pink.
Untuk merekatkan cookies crumb ini gampang. Kita tinggal olesi saja cookies kita dengan putih telur. Kemudian kita tinggal gulirkan di atas cookie crumbsnya ini. Seperti ini teman-teman ya. Nah, udah cantik deh tuh hasilnya. Kalian lihat ini bagus sekali kan? Dibanding tidak ada cookie crumbs, tentu saja dengan cookie crumb hasilnya jauh lebih cantik. Menurut aku semakin tebal kalian kasih cookie crumbsnya, hasilnya akan semakin cantik. Lanjut kita kerjakan sampai cookiesnya ini selesai semuanya dikasih cookie crumbs ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya 130 derajat api atas, 130 derajat api bawah. Dan untuk lamanya kalian bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Di sini aku panggang selama kurang lebih 30 menit. Nah, kalian lihat teman-teman, aduh cantik banget kan? Ini cantik sekali. Cuman warnanya menurut aku sedikit ketuaan ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin warnanya jangan terlalu ngejreng. Warna muda lebih cantik hasilnya. Dan kalau seandainya di suhu 130 di oven kalian kepanasan, bisa di suhu 120 atau 110 ya. Ini aku sedikit kematangan bawahnya teman-teman. Jadi agak gosong sedikit tapi masih tetap cantik ya. Dan ini adalah coklat coins yang kemarin kita bikin. Sudah cukup lama sebenarnya. Sekarang kita akan cairkan coklat. Kalian bisa cairkan coklat yang lain ya. Cuman karena aku udah gak punya coklat putih, jadi saya cairkan saja coklat koin yang saya gak pakai gitu. Saya ambil beberapa yang bagus, yang pas untuk di cookies ini. Untuk bahan perekat ataupun glasurnya nanti kita cairkan coklat di atas panci berisi air panas seperti ini ya. Nah, ini aku tambahkan lagi coklat putih yang dari kulkas teman-teman. Jadi sebenarnya bukan aku nggak punya coklat putih, cuman coklat putihnya ada di kulkas. Kenapa di sini aku tambahin coklat putih lagi? Ini namanya tempering ya teman-teman. Jadi tetap coklatnya ini harus ditemper agar hasilnya tuh lebih bagus, lebih cepat keringnya. Nah, ini juga warnanya sedikit lebih pucat. Jadi sebenarnya saya sudah tambahkan dengan sedikit pewarna lagi ya. Karena kalau kepucat menurut aku kurang cantik. Jadi aku lebih suka pinknya agak lebih norak gitu. Kita piping sedikit coklat di atas cookies sebagai perekat ya. Jadi ini sebagai lemnya agar coklat yang kita tempelnya ini tidak copot. Setelah semua cookies selesai kita tempel, atasnya kita kasih glasurnya dari coklat yang tadi sudah kita cairkan. Hasilnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Dan ini ternyata walaupun coklat koinnya pertama aku bikin bulatnya nggak rata, besar kecil, tapi kalau sudah dipakai nggak kelihatan teman-teman. Kalau udah diaplikasikan di atas cookies, hasilnya cantik sekali. Jadi daripada kalian sibuk-sibuk beli coklat koin jauh-jauh terus meleleh, lebih baik bikin sendiri, hasilnya tetap cantik. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye!